Halo Om Yanto, Halo, gimana kabarnya Om? ya, hari ini baik. Om, kali ini saya mau bertanya sama Om Yanto nih Om, menurut pengalaman Om Yanto, kan Om Yanto ini kan seringkali kan juara di lapangan dan gacoannya itu balibu atau main di kelas PAUD, kelas baby, dan saya lihat di gantangan gacoan Om Yanto juga bagus-bagus nih Om. Boleh berbagi pengalamannya nggak Om? Proses dari nol mengolah lobet balibu sampai jalan lapangan tuh menurut Om Yanto tuh seperti apa? Kita ambil simpelnya aja ya Mas ya. Itu kalau saya bahan dari ternakan sendiri. Ya kalau ternakan sendiri habis tetap saya tidak munafik. Tetap ambil tempat teman atau orang, tapi tetap memilih barangnya yang prospek itu. Dari pengalaman saya itu main koloni dulu. Main koloni PAUD itu saya jadikan satu, saya kasih pakan kenceng semua. Setelah ada yang istilahnya bunyi atau narik-narik itu saya ambil terus yang lainnya tetap saya kasih kandang kotak, tetap dikasih pakan tapi pakan biasa kan. Kalau lobet tuh semua tidak bisa disamakan Mas. Oh iya ya Om, berarti proses awal itu Om Yanto masukkan lobet Om Yanto itu di kandang kotak ya kayak koloni gitu ya Om ya. Ya kira-kira 8 atau 10 gitu Mas. Habis itu dikasih pakan kencang itu harian ya Om? Harian untuk melihat untuk melihat bakatnya. Ya, bakat-bakatnya. Kalau udah mulai kelihatan bakatnya, dia mau bunyi di kandang kotak itu sama temennya, Om Yanto ambil. Ya. Terus setelah proses diambil itu selanjutnya seperti apa Om? Kita ambil, ndak jodohin langsung. Oh nggak dijodohin langsung? Nah, itu dilihat bakatnya dulu sampai seberapa durasinya gitu. Nanti kalau sudah dapat, maksudnya masuk di hati lah ininya. Feeling ya, udah feeling, bagus. Itu disatuin lagi biar cari jodoh. Oh disatuin lagi biar cari jodoh. Fungsinya untuk untulan ya Om? Iya, main untulan ya. Ini berarti lobet balibu milik Om Yanto rata-rata untulan ya Om ya? Berarti nggak single factor ya? Udah. Nah, setelah proses mencari jodoh itu udah dapat nih Om, terus diapain lagi Om selanjutnya? Ya kalau itu pas di pagi hari itu diambil Mas, nah, terus dimandiin terus dijemur terus diangin-anginkan ya tiap hari. Ya ndak tiap hari ya Mas ya, sehari atau 3 hari sekali itu dipisah lagi supaya bocorin lagi gitu. Polanya rawatan itu setiap hari seperti itu terus atau ada seminggu sekali ada perawatan yang berbeda Mas? Hanya dalam arti dia nggak kena panas terus nggak dimandiin atau konsisten rawatannya seperti itu, jadi pagi keluar dimandiin habis itu dijemur ya Mas ya? Ya ya kalau PAUD itu cukup Mas, enggak terlalu rumit lah dibanding lobet dewasa. Kita kalau lobet PAUD itu kan belum punya birahi gitu. Kita kan birahi kawin. Iya, kalau lobet PAUD kan pengen bunyi kan harus dinaikkan dulu, didongkrak ya? Didongkrak. Beda dengan lobet dewasa lah. Dewasa itu sulit naik turunin birahi. Kalau PAUD enggak lah, masih lebih mudah ya Om? Udah PAUD Mas. Nah, ini lanjut nih Om nih, maksudnya setelah proses itu proses selanjutnya supaya jalan di lapangan itu dia bisa siap dibawa ke gantangan tuh nunggu waktu yang tepat tuh saat apa Om? Nah kalau saya tuh kalau di rumah
itu gimana ya, ya kayak digantangan lah, kayak jejer-jejerin gitu. Kalau dia sudah ndak kepo, ndak turun, pokoknya ndak kepo, ya itu udah berani dicoba maksudnya. Ya alhasil kan belum tentu baik kan, itu coba gitu. Berarti digantang pertama itu belum tentu dia langsung bunyi ya? Ada yang langsung bunyi, ada yang enggak, Mas. Oh, ada yang enggak. Kalau Berarti kita untung ya langsung bunyi. Berarti butuh proses lagi ya? Iya, itu harus diproses lagi. Tapi itu kalau sudah enggak kepo itu udah enak lah. Udah poin plus ya Om udah. Ya? Udah nggak kepo, dia tinggal cari PR-nya untuk Iya. ke bunyi ya? Nah, tinggal disetting lah gitu. Nah, setelah digantangan nih Om, misalkan paut yang dibawa yang tadi udah dipilih bahan, dirawat, udah feeling berani dibawa di lapangan, digantangan, dia mau jalan digantangan, pola rawatan selanjutnya seperti apa Om? Maksudnya tetap sama atau ada yang beda Om, dari pakan atau dari rawatannya itu? Kalau saya itu tetap burung tetap keluar pagi, masih jam 5 lah. Embun, berarti main embun juga ya Om ya? Nah, main embun semua, paut semua dikeluarin. Itu nanti kan di alam bebas itu kan, kalau burung itu kalau kena embun setelah matahari terbit kan berkicau semua. Saya ambil. Oh, dia mau bunyi gitu ya? Oh iya, kayak gitu. Di situ setelah proses embun, rawatan biasa ya Om ya, mandiin. Mandi itu tetap sama untulnya atau ini Om? Mandi sama untulnya. Oh, mandi sama untulnya. Sama untulnya. Tapi matahari harus terbit dulu Mas. Kasihan lah. Setelah itu proses selanjutnya seperti apa Om? Jadi udah dimandiin, udah dijemur, jadi diembun, habis diembun dimandiin toh Om? Iya. Dimandiin itu langsung dijemur atau dianginkan dulu? Kalau saya dianginkan dulu, baru jemur panas itu. Jemur panas. Kalau proses penjemurannya Lovebird Balibu itu kira-kira berapa lama ya Om ya? Kalau pengalaman Om Yanto? Kalau saya enggak berapa lama ya. Kita tinggal lihat burungnya. Oh, ada yang mau panas panjang gitu. Maksudnya panas panjang itu kuat panas gitu loh. Kuat ada panas. Yang enggak. Oh, berarti enggak pasti ya Om? Enggak pasti. Lihat burungnya juga. Lihat karakter burung. Kalau burung sudah merem-melek itu harus diambil. Udah mulai merem-melek ngeriwek gitu ya? Ngeriwek itu harus diambil. Diambil. Nanti kejadiannya kalau enggak diambil cuma burung itu sardot di atas. Liar gitu. Liar, enggak keluar vektornya. Kalau saya suka burung masih keluar vektornya. Dinikmati itu masih enak gitu loh Mas. Durasi juga jadi ngek itu saya suka. Tapi kalau cuma jebluk gitu saya enggak kurang puas suka, ya. Tapi ya kurang lah. Setelah rawatan itu semua Om, pakan tadi tetap kenceng atau gimana Om kalau udah jalan lapangan? Kalau udah jalan lapangan itu tetap enggak kencang terus lah. Kencang itu di masa bahan gitu. Setelah bisa digantang, pakan harian tetap millet putih ya paling dicampuri kenarisit gitu. Tapi kalau H-1 gitu tetap kita kencangin. Kasih jagung, ada yang dikasih kangkung ada. Tapi enggak semua burung sama itu enggak kayak. Jadi sendiri-sendiri intinya harus tahu karakter burungnya ya Om. Iya, gitu. Om, lanjut ke pertanyaan berikutnya itu ini Om. Waktu digantangan nih Om, kan itu sama untulnya. Biasanya kalau sampai digantangan itu langsung dipisah di rumah atau digantangan dipisah atau mau naik dipisah atau gimana Om? Ya kalau perdana itu kurang 2 sesi sudah saya pisah. Tapi kalau sudah maksudnya on fire lah digantangan tuh 1 sesi saya pisah. Jadi 1 sesi dipisah udah berani ya. Langsung cabut pasangannya. Cabut, dicantolin dulu tempat yang enak, nanti turunin lagi terus baru masuk ke gantangan itu.
Kalau tetap sama teman-teman itu di pedok itu semua di bawah semua. Oh, jadi di bawah sama lobet lainnya juga ya, sama teman-teman kita nggak main. dikerodong atau Enggak, gimana? enggak. Ini Om, saya juga lihat punya Om Yanto lobet balibunya kan kuat bersesi-sesi nih Om. Tipnya atau pengalaman Om Yanto tuh gimana Om? Kok bisa lobet balibu milik Om Yanto tuh saya lihat kuat sampai 3-6 sesi di gantangan, itu gimana Om? Biasanya kan kalau lobet balibu itu kan main bersesi-sesi kan jarang yang kuat Om. Jadi kalau ini ngomong balibu yang nggak konslet loh Om, maksudnya balibu masih ada vektornya, masih ibaratnya ya burung belum konslet lah, itu gimana Om? Ya kalau saya maksimal 5 hari itu tetap main umbar Mas. Umbar burung tuh. Berarti 5 hari sekali Diumbar. lobet milik Om Yanto ini diumbar ya? Iya diumbar tapi enggak sama pasangannya Mas, sendiri Mas. Cuma playernya berarti yang Playernya. diumbar. Oh. Berarti fungsinya Jodohnya untuk ini enggak ya? dijauhin lah, enggak denger gitu pokoknya. Enggak dengar suaranya gitu. Kalau proses pengumbaran itu berapa lama ya Om? Paling kalau saya itu kalau burung sudah sering diumbar paling setengah jam udah cukup saya tuh. Setengah jam ya udah Iya, cukup, langsung masukin lagi sama untulnya ya. itu biar tuh terbang sendiri lah, enggak usah kita yang suruh terbang, biar terbang Oh, sendiri. didiemin aja, yang penting masukin umbaran aja Iya, ya, biar dia nyari enjoy. enaknya sendiri Biar gitu ya. enjoy itulah. Terus ini Om, pertanyaan saya lagi, Om Yanto tuh pakai pakan kencengnya itu pakai pakan kenceng beli di kios burung biasa atau racian sendiri Om? Kalau saya tetap pakai beli di kios lah, tapi diracik sendiri gitu. Oh, beli di kios tapi diracik sendiri juga. Berarti nggak ada yang maksudnya buat, ada yang buat sendiri terus dicampur pakan kios gitu, enggak ya? Enggak ada. Jadi Semua pakan kemasan kita racik gitu aja. cuma perbandingannya kan Ya. itu rahasia dapur ya Om ya? Iya gitu. Oke Om, makasih ya Om ya udah mau bagi pengalamannya seputar lobet balibu. Mungkin banyak teman-teman juga yang pemula yang mungkin masih bingung bagaimana caranya biar lobet balibu